Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dev di cerita dunia belok ya guys. Dan sebelum saya lanjutkan cerita saya, ketik like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notif saya, agar saya bisa menghibur kalian terus ya guys. Dan lanjut aja ya guys. Di sini saya mau menceritakan gimana waktu pertama kali saya jatuh cinta guys. Pertama kali saya menemukan pasangan saya guys. Waktu itu langsung saja ya. Saya itu kalau nggak salah kelas 2 SMP. 2 SMP guys. Saya sekolah di salah satu kota saya yang sekolah itu swasta. Dan waktu pertama kali sama pasangan saya itu ya cinta monyet ya guys. Pertamanya tadinya tuh saya sama dia tuh waktu kelas 1 tuh benci banget, musuh banget. Iya pokoknya sering olok-olokan, sering ejekan, udah campur aduk. Tapi ketika saya kelas 2, saya nggak tahu jadi teman baik dia. Aku kelas 2 itu udah mulai nakal guys. Nakal, malas. Makanya kebetulan mantan aku dulu itu termasuk cakep dari isi kelas kita. Dia yang paling lumayan sih. Dan tulisannya bagus loh guys. Saya sering banget saya suruh nulisin catatan saya itu semua di buku saya itu catatan dia semua guys, tulisannya dia semua, dan dia mau melakukannya gitu loh. Entah kenapa saya juga nggak tahu gitu loh, kok dia seneng banget gitu loh. Nah pada saat itu nggak tahu kenapa saya itu ngerasain hal aneh sama dia. Anehnya waktu ketika itu saya sama dia kayaknya marahan. Sehari aku didiemin sama dia, kok aneh rasanya gitu loh, kok aneh gitu. Anehnya aku tuh ngerasa ada yang kurang gitu. Aku kangen gitu loh. Aku nggak tahu kok kangen, tapi kangennya nggak kayak biasanya gitu loh. Kayak aku tuh ngerasa ada orang yang saya cintai itu hilang gitu loh. Saya pendem tuh sehari, 2 hari, 3 hari, masih diem aja. Saya bingung. Saya ngerasa aku tuh jatuh cinta sama dia. Waktu itu zaman dulu itu anak sekolah itu sering tuker-tukeran buku, pinjem-pinjeman buku ceritanya. Pinjemlah saya buku dia. Oh enggak pinjem dulu deh. Saya memang bawa buku dia karena untuk saya salin catatannya, karena ada ulangan kalau nggak salah waktu itu. Nah di situ saya beranikan nulis surat guys waktu itu. Dulu tuh nggak ada handphone ya, dulu tuh adanya cuma surat menyurat, dan suratnya tuh amplop itu loh yang wangi-wangi itu loh, yang anak-anak alay dulu. Dah di situ saya beranikan saya menulis isi hati saya, dan saya berpesan sama dia kalau saya itu memang cinta sama dia, dan jika dia menolak saya tolong jangan sebarkan kalau saya itu nembak dia gitu loh. Karena waktu zaman saya itu ya guys, tabu banget kayak gitu, nggak kayak sekarang guys yang setiap cewek
hampir mah belok dulu sekarang. Saya juga nggak ngerti itu sekarang kayak gimana itu, kok semua jadi ikut belok yang nggak jelas gitu loh. Saya titipan sama sahabat saya guys, sahabat yang bisa saya percaya. Saya selipkan di salah sisi buku itu, saya bilang sama dia waktu pulang sekolah, tolong ya, nitip ya, ini bukunya dia. Padahal surat itu ada surat, pokoknya nitip ya, dan nyampe disampaikan sama dia, jangan lupa lo, pokoknya dititipkan lo, nggak boleh nggak, aku bilang gitu. Aku juga bilang sama dia, ini ada suratnya, jangan sampai jatuh, aku bilang itu. Surat kan di sela-sela kan takutnya jatuh ya. Dan aku juga ngomong sama sahabat saya, jangan sampai ada orang yang tahu. Wah, kalau ada orang yang tahu, saya iya cewek sama cewek surat-suratan, ada apa ini, apalagi dengan sikap saya yang tomboy gitu loh. Sehari 2 hari saya tungguin gak dibales-bales. Saya tungguin tuh sampai saya galau, dan akhirnya saya dapat jawaban, saya dikasih jawaban. Saya buka dengan gemeter sekali itu di kamar itu, saya buka dan ternyata dia menerima cinta saya guys, dan perasaannya sama saya. Dan alangkah terkejutnya saya dan bahagia juga sih, diterima loh. Semenjak itu, kejadian itu, kita sering di kelas itu curi-curi pandang. Ya namanya orang ya kasmaran ya gitu dah. Megang tangannya aja udah bergetar, udah deg gitu kan. Nah, waktu itu pacaran tuh ya megang tangan itu seneng banget, udah dapet megang tangannya itu sudah girang banget nih, girang bener, segirang-girangnya. Semenjak itu sering jalan, sering pegangan, ya udah sebatas sering pegangan tangan itu udah nyaman banget dulu. Semenjak itu seiringnya berjalan sampai pada akhirnya hampir 2,5 tahun itu saya itu nakal guys. Tapi walaupun nakal, saya juga murid berprestasi juga sih guys. Nggak munafik ya guys, nilai saya juga lumayan bagus, dan saya memang prestasi saya di dunia olahraga itu banyak banget. Saya menjadikan guru-guru saya menjadikan idola waktu saya itu sering lomba olahraga itu selalu menang guys. Karena saya pun juga hitungannya di situ mungkin kalau zaman sekarang mempunyai karisma kali ya untuk para cewek-cewek. Banyak juga sih cewek yang dekat juga sama saya, tapi sebenarnya cuma dekat sih, nggak yang saya itu selingkuh atau gimana, enggak, cuman yang ngobrol nyaman gitu. Tapi mantan saya itu guys, mantanku itu cemburu banget. Nah di situ bikin kita itu putus, sebelum kita lulus itu putus guys. Dan ternyata di saat terakhir, sayang banget ya guys, saat terakhir perpisahan sekolah, kebetulan saya yang isi acara. Nah waktu itu saya juga termasuk pengurus OSIS juga, saya pengisi acara band di kampus saya, jadi nggak bisa kemana-mana. Lain dari kawan-kawan saya yang nggak ngurus kan bisa sendal gurau, setelah lulus itu kan bisa bercengkerama, tapi saya nggak bisa karena waktunya kan beda tempat juga. Padahal waktu saya perpisahan itu, saya tuh pengen ngomong banyak sama mantan saya itu, bahwasanya saya tuh mau minta maaf sebelumnya. Jadi kayak belum ada yang terselesaikan gitu loh guys.
nggak ada omongan, cuma diem-dieman berantem gitu loh, nggak ada kata putus gitu loh. Jadi saya benernya mau nerusin hubungan kita gitu loh. Saya udah bikin surat tapi ternyata aku nggak bisa ngasih ini gitu loh, aku nggak bisa ngasih surat ini gitu loh. Sampai surat itu tak bawa pulang lagi guys. Hari demi hari saya nggak pernah ketemu dia. Saya nggak pernah ketemu dia guys. Terakhir saya ngambil ijazah, saya juga nggak ketemu dia lagi guys. Saya bingung gimana cara menyelesaikan hubungan saya sama dia gitu. Sebenarnya saya itu masih sayang banget sama dia guys. Sampai pada saatnya kita memang benar-benar perpisahan guys, nggak pernah ketemu sama sekali waktu itu. Setelah kita udah lulus sekolah, dan waktu itu saya masuk SMA di kota saya, salah satu SMA yang sedikit bagus, negeri bagus di kota saya, dan saya berharap dia juga masuk di sekolahan itu. Saya tunggu, ternyata dia juga nggak datang guys, nggak ada gitu loh. Saya kira dia sekolah yang lain, tapi ternyata tidak. Saya kaget, saya dengar bahwasanya dia tidak nerusin sekolah. Waktu zamannya saya jarang guys ada orang yang sekolah sampai SMA, jarang banget. Lulus SMP ya udah gitu loh, kerja, nikah gitu, kebanyakan seperti itu. Waktu itu saya kaget karena mantan saya itu termasuk orang yang berada, keluarganya itu ada gitu loh. Kok sampai dia nggak nerusin sekolah gitu, kenapa gitu. Tapi ternyata punya selidik bapaknya sakit guys, jadi dia nggak bisa sekolah karena orang tuanya mungkin takut nggak bisa ngebiayain sekolahnya, karena yang mencari menafkah kan cuma bapaknya jatuh sakit. Ya semenjak itu perasaan saya tuh ada yang ganjil gitu loh, belum selesai. Kebetulan saya punya kawan yang beda kelas di SMA saya, salah satu, dia kenal sama mantan saya dan dekat rumahnya. Aku nitip surat sama dia, dan dikasih lah surat itu. Saya kasih, tapi kok surat itu nggak ada balasan guys. Aku juga bingung, itu surat itu disampaikan benar apa enggak, aku nggak tahu gitu loh. Atau dibaca sama dia. Pada saat itu saya kebetulan pulang sekolah, jalan kaki sama sahabat saya. Di jalan tuh aku seneng loh guys, bisa ketemu sama si mantan. Dia sudah bekerja, saya panggil dia nggak mau jawab, saya suruh berhenti dulu, saya mau ngomong, nggak dijawab sama dia. Aku bingung di situ, kenapa ya? Apa udah nggak mau sama saya lagi ya? Apa masih marah sama saya? Kawan saya, sahabat saya ini nggak tahu kalau saya punya hubungan khusus sama dia. Saya bilang sama dia, pulang yuk, ambil motor. Kemana? Udahlah, ayo ke rumah dia yuk. Ngapain? Udahlah, aku pengen kangen nih sama dia. Saya kangen, udah lama kita kan temen. Padahal kangen karena aku punya masalah yang belum terselesaikan. Saya ingin tahu kabar dia gitu. Bener nih, saya datengin nih rumahnya. Ternyata guys, saya sampai di sana habis ngobrol, ternyata dia mau menikah kurang seminggu, bayangin.
hancur hati saya karena saya masih punya perasaan sama dia, guys. Saya bilang, dan kebetulan dia nelpon, nelpon calonnya itu, ada temanku gitu. Aku dikenalin tuh, tambah hancur lagi kan. Buset, gimana perasaan gua. Padahal terus itu saya urungkan, kalau saya masih jatuh cinta sama dia itu saya urungkan. Niat saya untuk mengutarakan ingin menjalin perasaan saya lagi sama dia, saya urungkan di situ. Dan semenjak itu, guys, saya memutuskan sama sekali nggak kontak dia. Saya lupakan, walaupun saya masih ada rasa. Dan mungkin sampai di situ akhir cerita saya, guys. Dan akhirnya saya memutuskan saya untuk tidak kontak dia lagi. Dan mungkin cuman itu ya, guys, cerita saya yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua, oke? Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton channel ini, yang sudah mampir di channel ini, oke? Jangan lupa tunggu cerita-cerita saya selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.